Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haryanto. Waalaikumsalam. Baik, sehat. Alhamdulillah, Pak Haryanto gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Oke, sesuai kesepakatan kemarin ya Pak, Ya, Pak Haryanto siap. akan melakukan pembelajaran, kemudian Pak Haryanto meminta saya untuk menjadi supervisor. Siap. Supervisi Pak Ya. Haryanto. Iya, betul Pak. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan melakukan pra-supervisi dulu ya Pak. Siap. Di pra-supervisi ini kita akan membicarakan tentang pengamatan atau penilaian di supervisi nanti, kemudian aspek-aspek apa saja nanti yang akan diamati itu nanti kita bicarakan di sini dan sesuai standar penilaian yang kita sepakati bersama gitu ya Pak. Mungkin ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya sampaikan, apakah diperbolehkan? Boleh. Oke. Baik Pak, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini apa? Untuk tujuan pembelajaran materi tekanan hidrostatis menggunakan model PBL ini, siswa diharapkan dapat menerapkan prinsip tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari, dan juga siswa dapat merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan prinsip tekanan hidrostatis. Berikut nanti presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya, Pak. Baik. Nanti dalam pembelajaran Pak Haryanto, kira-kira apa saja yang akan dikembangkan yang perlu saya amati nantinya di dalam pembelajaran? Oke, Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Melihat dari akar permasalahan yang sudah saya amati di dalam kelas, bahwa tingkat motivasi belajar siswa itu yang cukup rendah, Pak. Setelah saya lakukan kajian literatur, wawancara, itu salah satu penyebab kurangnya motivasi siswa itu adalah metode pembelajaran guru yang monoton. Mungkin menggunakan satu arah saja, guru sebagai center. Artinya jadi siswa itu kurang bersemangat. Oleh karena itu yang ingin saya kembangkan di sini, saya akan mencoba menggunakan media pembelajaran. Nanti akan saya kombinasikan menggunakan PowerPoint dan aplikasi simulasi PET, Pak. Jadi motivasi siswa itu lebih naik gitu, Pak. Oke. Baik, jadi seperti yang Pak Har tadi ceritakan bahwa di dalam pembelajaran itu terkendala tentang motivasi belajar siswa ya. Ya. Kemudian berarti untuk mengatasi motivasi belajar siswa ini tadi Pak Har mengatakan bahwa akan menggunakan metode belajar metode dan media. Iya, metode dan media. Kalau metode belajarnya kalau boleh tahu menggunakan PBL, Pak. Problem based learning-nya. Kemudian dalam peningkatan medianya nanti Pak Har akan mencoba menggunakan media PowerPoint dan simulasi PET. Ya. Kalau boleh tahu ini nanti pembelajarannya itu pembelajaran biasa atau mungkin jika kan ada praktikum? Iya. Jadi nanti di dalam pembelajaran itu peserta didik akan terbagi menjadi beberapa kelompok yang dalam satu kelompok itu berisi 4-5 orang. Kemudian nanti siswa tersebut akan melakukan percobaan, tapi dalam hal ini menggunakan aplikasi, Pak. Yaitu menggunakan Chromebook. Nah, Chromebook itu kita bisa instalkan aplikasinya. Jadi siswa itu bisa mengeksplorasi percobaan lebih detail lagi. Untuk aplikasinya nanti menggunakan apa itu, Pak? Apa namanya? Di dalam Chromebook itu aplikasi dari Google Chrome, Google Chrome ya, langsung dari Google Chrome-nya. Baik. Jadi tadi Pak Har sudah menceritakan untuk menggunakan media dan metode belajar untuk mengatasi motivasi belajar siswa yang rendah ya. Iya. Lalu untuk apa namanya keberhasilannya Pak Har itu nanti bagaimana indikator keberhasilannya? Indikatornya, oke. Jadi selama pembelajaran tadi kan kita melakukan simulasi. Nah, di akhir simulasi tadi kita akan berikan evaluasi. Ya. Misalkan nanti akan saya berikan 3 buah soal berupa esai. Kita lihat dari hasil evaluasi tersebut, jika siswa tersebut bisa mendapatkan nilai di atas KKM sebesar 75, artinya motivasi siswa tersebut bisa dikatakan naik, Pak. Oke. Berarti nanti indikatornya dilihat dari evaluasi pembelajaran di akhir pembelajaran ya. Siap. Jadi apabila nanti evaluasinya hasil dari pembelajaran meningkat, berarti bisa disimpulkan motivasi belajar siswa juga betul meningkat. Baik, terima kasih Pak Har ini
Untuk penilaiannya apa saja yang diamati sudah saya catat. Siapa? Jadi nanti ketika melakukan pembelajaran akan saya supervisi, akan saya observasi mengenai apa saja yang harus diamati. Siapa? Terima kasih Pak Har untuk waktunya ini. Silahkan nanti melanjutkan pembelajarannya, observasi. Itu waktunya 2 kali 45 menit ya? 2 kali 45 menit. Hari ini atau? Hari ini ya? Ya, nanti berarti langsung jam 9. Jam 9. Oke Pak, nanti saya akan masuk ke kelas Pak Har untuk melakukan observasi. Baik, terima kasih Pak Har, silakan untuk mempersiapkan. Terima kasih Pak. Ya. Nah, itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak. Sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas disiapkan. Siap. Berat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pagi Pak. Sehat? Sehat. Sudah sarapan belum? Sudah. Oke, saya absen terlebih dahulu. Agil? Alvina? Anggi? Dika? Fuji? Abir? Indri? Nihil ya? Kalau nihil artinya semuanya sehat. Takutnya kalau kita sudah diberikan kesehatan dengan mengucap alhamdulillah. Oke, semuanya kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai fisika, yaitu fluidostatis. Namun sebelum kita mulai, saya cek dulu perlengkapan. Semuanya sudah siap? Buku-bukunya? Sudah. Tulisnya sudah? Sudah. Ada tugas enggak minggu yang lalu? Ada ya. Sebelum kita mulai, di sini kita akan membahas mengenai tekanan hidrostatis. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi penerapan fluidostatis dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua peserta didik dapat menyimpulkan konsep tekanan hidrostatis. Ini masih berhubungan dengan materi yang lalu, yaitu mengenai fluida. Fluida itu adalah beberapa zat ya. Ada masih ingat nggak bentuk-bentuk zat? Silahkan angkat tangan. Ya, Jati. Bentuk-bentuk zat itu ada cair, Ya. padat, dan gas. Contohnya? Contoh dari cair itu ada air, padat itu batu, dan Ya. gas itu udara. Ya, betul sekali. Kalau sifat-sifat zat, siapa yang bisa jawab? Ya, Indri. Sifat-sifat zat itu ada 2, Ya. yaitu menempati ruang dan memiliki massa. Ya, betul sekali. Itu pertama. Silakan perhatikan dulu video yang ada di depan. Apakah kamu penasaran seperti apa tekanan di bawah air itu? Dia perlu ambil risiko menyelam di bawah laut. Pria itu menunjukkan bagaimana tekanan yang terjadi di kedalaman lautan menggunakan botol plastik bekas minuman. Dalam video terlihat botol minuman yang dipegang pria ini banyak dengan sendirinya, semakin dalam pria ini menyelam. Hingga sampai pada kedalaman tertentu, botol plastik yang dipegang ini sudah benar-benar penyet. Dan saat naik ke permukaan, botol plastik ini kembali ke bentuknya semula seiring dengan jaraknya ke permukaan. Wah, bisa dibayangkan apa yang terjadi kalau manusia tanpa alat bantu pernafasan jika menyelam lebih dalam daripada itu. Tidak bisa diberikan bukan. Subscribe. Oke. Ada yang bisa menjawab kira-kira kenapa botolnya kok bisa penyet? Ya. Karena ada tekanan air. Tekanan dalam air, ya betul. Ada lagi? Ya. Semakin dalam tuh udara tuh semakin menipis. Karena semakin ke dalam, udara yang ada di dalam air itu semakin menipis. Oke, semuanya betul, tepuk tangan. Itu adalah salah satu contoh dari tekanan hidrostatis. Ya, betul. Sekarang kita masuk ke. Apakah kamu Nah, ini contoh yang lain dari tekanan hidrostatis. Yang pertama itu gambar apa? Yang paling ujung. Ini. Bendungan atau embung atau dam. Ya. Kalau kita ada contohnya itu embung Greenville. Ya, nah itu contohnya. Nah, kali semakin bawah semakin besar. Itu adalah tekanan hidrostatis.
Ya. supaya air itu mengalirnya deras gitu. Oke, betul sekali. Jadi semakin tinggi, maka tekanannya semakin besar, maka air itu juga dapat mengalirnya juga semakin kencang, semakin jauh. Nah, inilah nanti yang akan kita simulasikan salah satu contohnya. Yang berikutnya, nah ini rumus-rumusnya. Tekanan hidrostatis adalah, nah kalau sekiranya penting boleh dicatat. Tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh berat zat cair tersebut. pH sama dengan rho dikali G dikali H. Rho, bukan P. Rho itu apa? Massa jenis. Ya, sudah ada di keterangan. G-nya adalah percepatan ya, gravitasi, dan H kedalaman. Nah ini tekanan hidrostatis pada bejana berisi gabungan. Nah ini tadi yang pertama itu rumus ini berlaku hanya jika fluidanya itu satu jenis. Misalkan hanya air, hanya satu jenis fluida saja, misalkan air atau minyak saja atau udara saja. Nah pada gambar ini ada dua jenis, ada P1 dan ada P2. Misal P2 nya ini adalah air, P1 nya adalah minyak. Paham? Boleh juga nanti P2 nya oli, P1 nya minyak. Itu tergantung nanti dari soalnya. Maka gabungannya adalah P sama dengan apa rumusnya? Rho 1 dikali G dikali H1 ditambah Rho 2 dikali G dikali H. Ada tiga, misalkan di sini nanti diketahui, ya tinggal ditambah Rho 3 dikali G dikali H3 dan seterusnya. Nah, ini gambar apa? Gambar wadah. Dengan wadah yang lainnya itu disebut dengan bejana berhubungan. Maka bentuknya fluida tersebut sesuai dengan bunyi hukum bejana berhubungan. Jika bejana berhubungan diisi dengan zat cair yang sama itu maksudnya satu. Kalau air ya air toh, kalau minyak ya minyak toh. Yang sama dan dalam keadaan seimbang atau diam, maka permukaan zat itu terletak pada satu bidang data. Boleh ditulis bunyi hukum bejana berhubungan. Sampai di sini dulu, mungkin kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ada satu, ada dua. Nah, tekanan hidrostatis bergantung pada massa jenis zat. Bergantung pada massa jenis zat, percepatan gravitasi dan kedalaman. Massa jenis zat tadi apa? Rho. Ini Rho. Percepatan gravitasi G. Dan kedalaman adalah H. Dan tidak nih, kata kuncinya tidak bergantung pada bentuk bejana. Jadi wadahnya itu terserah bentuknya seperti apa, yang penting saling berhubungan, tidak ada sekat. Nah, bisa simulasi. Nah sebelum kita simulasi ini akan saya bagikan dulu LKPB-nya mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ini LKPB-nya, silakan diisi nama anggota kelompoknya masing-masing. Silakan duduk berkelompok. Yuk, Iman sama Dika pindah kelompoknya masing-masing, ambil tetap di situ. Sudah dibuka aplikasinya? Sudah ya? Ya, linknya sudah saya berikan di situ. Untuk yang pertama, silahkan kita setting dulu. Yang pertama, pilih dan jalankan simulasi. Sudah ya? Sudah. Yang kedua, pilih pressure dan letakkan di permukaan zat cair. Nah, pressure itu yang ini. Pressure nih. Tekanan. Ini digunakan untuk ini. Kita ambil, kita klik aja, kita tarik. Sudah?
Sudah bisa? Sudah? Ada yang belum? Belum? Diklik sambil ditarik. Nah, betul. Sudah. Langkah yang kedua, pilih grid. Grid, ada tulisan grid di situ? Ya, di bawahnya ruler itu silakan dicentang. Grid. Nah, maka muncul dia ukuran ada 0, ada 1 meter, 2 meter, dan 3 meter. Sudah muncul? Sudah. Kemudian airnya kita penuhkan. Cara memenuhkan air ini kita tarik. Nah, airnya penuh. Silahkan coba. Bisa. Bisa kelompok Alvina? Udah dipenuhkan airnya? Sudah. Oke, langkah berikutnya apa? Atmosfer on. Atmosfernya sudah on belum? Kita langkah 6. Tempatkan atau tarik pressure meter ke dalam wadah fluida cair. Kemudian yang ketujuh, catat nilai kedalaman dan tekanan total yang terukur pada tabel. Nah, untuk meletakkan pressure-nya tadi, kita sesuaikan dengan data yang ada di tabel. Yang pertama pada kedalaman 1 meter, kepada kedalaman 2 meter, pada kedalaman 3 meter. Di situ pressure-nya tadi diletakkan. Di 1 meter itu nilainya berapa? Kalian tulis. Jadi ada yang tulis, ada yang melakukan simulasi, tekanannya berapa. Kemudian pada 2 meter tekanannya berapa. Pada 3 meter tekanannya berapa. Silahkan. Sudah belum? Sudah. Oke, kalau sudah kita lanjut ke penyelidikan yang kedua atau simulasi yang kedua. Nomor 2 dari atas. Klik. Nah, muncul seperti ini. Gridnya sudah aktif, atmosfernya sudah on juga. Kemudian kalian tandain ya. Anggaplah wadah kiri. Yang bagian kiri ini adalah wadah apa? A. Dan ini adalah wadah B. Ya, wadah A dan wadah B. Kemudian tempatkan atau tarik pressure meter di dalam wadah fluida cair. Jadi pressure meternya ini nanti perhatikan bisa ditarik 2 dan lebih. Jangan lupa airnya dipenuhkan. Airnya dipenuhkan. Kemudian ini kita letakkan pada kedalaman 1 meter terlebih dahulu, boleh. Dan ini juga bisa kita tarik lagi. Nah, di garis lurus kita fokus satu-satu dulu aja di rumah. Ya tadi di 1 meter 1 meter dulu. Di garis lurus ya. Kalau nggak salah silahkan dijawab. Diskusikan dalam berkelompok. Masa jenis komunikasi tulisnya sudah ada nih. pH mana ini? pH ini, ngambil pH dari sini. Jadi kamu hitung dulu pH-nya ini, tekanan total dikurang tekanan atmosfer, dapatlah pH. Nanti di masa jenis itu kan rho sama dengan pH dibagi G dikali H. pH-nya ngambilnya dari sini. G-nya 10, H-nya kan 1 nih tadi. Berarti nanti langsung aja hasilnya ini berapa, tinggal dibagi 10. Nah, seperti itu. Kelompok 1 silakan
Yuk, silakan di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil simulasi kami dan akan dibacakan oleh kami semua. Yang lainnya nanti boleh menanggapi ya, boleh menanggapi. Silakan. Dari tabel pendidikan yang pertama, itu yang pertama ada di kedalaman 1 meter. Di tekanan itu 129,99 kilopascal dikurang dengan 1,013 di tekanan atmosfernya berubah menjadi Tabel hasil penyelidikan yang ketiga, jenis fluida ada 3 fluida. Yang pertama fluida A, kedalamannya itu 1 meter. Tekanan totalnya 117,97 kali 10⁻³ Pascal. Hasil penyelidikan yang pertama, bagaimana hubungan antara tekanan hidrostatis dan kedalaman zat cair? Jawabannya adalah semakin dalam suatu kedalaman maka tekanannya semakin besar. Nomor 2, bagaimana hubungan antara tekanan hidrostatis dan bentuk wadah zat cair? Jawabannya adalah walaupun gejala atau wadahnya berbeda, tetapi tekanannya sama dan bentuk wadah tersebut tidak berpengaruh. Nomor 3, bagaimana hubungan antara tekanan hidrostatis dan masing zat? Semakin besar massa jenisnya, semakin besar tekanannya. Semakin kecil massa jenisnya, maka semakin kecil tekanannya. 4. Kesimpulan. Jadi dari hasil simulasi tadi dapat disimpulkan bahwa tekanan yang berada di bawah lebih besar dari tekanan yang di atas. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Oke, tidak ada, silakan ditutup. Sekian presentasi simulasi dari kelompok kami mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 2, Alvina dan kawan-kawan, silakan. Ya, silakan maju tempatnya tadi. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil simulasi dari kelompok kami. Yang pertama, dibacakan oleh Saudari Anggi, kepadanya kami silakan. Tabel hasil penyelidikan 1. Kedalaman 1 meter. Dalam kedalaman 1 meter, tekanan totalnya 100. Selanjutnya yaitu tabel kedua, ada 3 kedalaman. Yang kedalaman pertama yaitu 1 meter, ada 2 wadah. Yang wadah A, tekanan totalnya 111,273 kilopascal kilogram per kilometer kubik kuadrat. Jenis fluida ke B, kedalaman Hasil penyelidikan. Bagaimana hubungan antara tekanan hidrostatis dan kedalaman zat cair? Jadi semakin dalam permukaan air, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Kedua, bagaimana hubungan antara presentasi kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil simulasi kami. Tabel pertama akan dibacakan oleh Rika Dewatara. Kepadanya silakan. Penyelidikan 1. Kedalaman 1 meter, tekanan total 111,239 kilopascal. Dikurang tekanan statusnya 120,104 Pascal. Pada wadah B di kedalaman 2 meter, diperoleh tekanannya 121,117, tekanan hidrostatisnya tekanan total dikurang tekanan atmosfer
104 Pascal. Di kedalaman 3 meter pada wadah A, tekanan diperoleh 130,638. Dikurang tekanan atmosfer diperoleh tekanan hidrostatisnya 129,625 Pascal. Di wadah B pada kedalaman 3 meter. Analisis hasil penyelidikan. Nomor 1, bagaimana hubungan antara tekanan hidrostatis dan kedalaman zat cair. Semakin dalam kedalaman zat cair, maka semakin besar tekanan hidrostatisnya. 2, bagaimana hubungan antara tekanan hidrostatis. 4. Kesimpulan. Jadi dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa semakin dalam zat cair maka tekanan akan semakin besar. Wadah zat cair tidak mempengaruhi tekanan dan semakin besar massa zat cair semakin besar tekanannya. Dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk seluruh kelompok. Silakan dikumpulkan hasilnya. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulan kita praktikum kali ini bagaimana? Semakin dalam, maka tekanannya semakin besar. Semakin ke atas mendekati permukaan, maka tekanannya semakin kecil. Kemudian terhadap wadah bagaimana? Mempengaruhi nggak bentuk wadah? Jadi bentuk wadah bejana itu tidak mempengaruhi tekanan hidrostatis. Oke, sip. Kemudian jangan lupa tulis nama kelas. Silahkan tulis nama kelas, jangan contek-contekan ya. Jangan lupa tulis nama kelasnya, jangan contek-contekan, jangan diskusi. Jangan lupa diketahui, ditanya. Boleh. Acak-acakan boleh nomornya, yang penting jelas yang nomor 1 yang mana, yang nomor 2 yang mana, nomor 3 yang mana. Satuannya ya. Nilai G sudah ketetapan, jadi jangan bingung kalau gravitasinya tidak ditentukan. Ya sudah, boleh dikubur. Ya sudah. Oke ya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita sudah selesai melaksanakan simulasi pada pagi hari ini. Jadi untuk penguatannya bahwa tekanan hidrostatis itu sebenarnya ada dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin belum kita sadari. Salah satunya adalah tekanan hidrostatis yang koren tadi, kemudian bendungan, dan itu adalah salah satu tekanan hidrostatis. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, refleksi pembelajaran. Nah, refleksi ini adalah bagaimana kegiatan kita dari awal sampai akhir hari ini. Siapa yang mau menyampaikan kira-kira refleksi? Ya, Gil, silakan Gil. Bagaimana refleksi kita hari ini? Dengan belajar menggunakan simulasi, saya bisa lebih aktif dan kolaboratif, dan saya juga dapat bekerja secara kelompok. Oke, menggunakan simulasi ini ya. Oke, bagus Gil. Terima kasih. Ada lagi? Ya. Dengan menggunakan simulasi, saya lebih dapat memahami konsep. Harapannya untuk pembelajaran selanjutnya juga dapat melakukan simulasi. Oke, terima kasih semuanya. Tepuk tangan buat ini sebagai refleksi buat saya pribadi dan untuk kalian semua bahwa pembelajaran yang menggunakan media itu lebih mudah untuk kita memahami suatu konsepnya. Nah, kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hukum Pascal, lanjutan dari tekanan hidrostatis. Jadi untuk tugasnya silakan kalian cari sumber, kalian baca-baca terlebih dahulu, kalian literasi terlebih dahulu.
bagaimana bunyi hukum Pascal, kemudian bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi besok itu kita praktikum, tinggal praktikum saja, tidak terlalu banyak. Oke ya, saya lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Suatu reward atau suatu penghargaan buat kita semua bahwa pada hari ini kita bisa mengetahui apa yang belum kita ketahui, kita bisa memahami apa yang belum bisa kita pahami. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ada yang bisa kita bawa pulang. Amin. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, Ketua kelas silahkan ditutup doa, pimpin doa. Siap. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih ya. Kasih. Hati-hati. Jangan lupa. Jangan lupa. Baik, Bahar, kita mulai untuk yang pasca observasinya ya. Siap, Eka. Tadi saya sudah mengamati bagaimana Bahar melakukan pembelajaran ya. Nah, di pasca supervisi ini mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh. Ya, pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut Pak Har sendiri, perasaan Pak Har, terus apa yang sudah terjadi tadi selama pembelajaran terkait dengan indikator yang ingin dicapai tadi? Oke, baik, terima kasih Pak Eka. Perasaan saya dalam dalam pembelajaran hari ini, menurut saya sendiri lebih menyenangkan, lebih meringankan buat saya karena menggunakan beberapa media yang saya gunakan, yang biasanya hanya teacher center, yang saya hanya ceramah, itu cukup menguras tenaga. Tetapi dengan menggunakan media yang saya gunakan dalam pembelajaran hari ini sungguh-sungguh sangat membantu. Jadi siswa bisa lebih praktek langsung, siswa bisa mengeksplorasi langsung. Jadi rasa ingin tahu siswa semakin meningkat dan siswa tersebut dapat menemukan solusi dari simulasi tersebut. Terkait indikator pembelajarannya menurut Pak Har bagaimana? Apakah sudah tercapai atau belum? Oke. Dari hasil evaluasi di akhir pembelajaran tadi, sudah saya periksa hasil dari peserta didik menunjukkan hasil yang cukup memuaskan buat saya, bahkan minimal itu 78, artinya seluruh peserta didik sudah tercapai targetnya, yaitu 75. Wah, luar biasa sekali ya Pak Har. Iya. Jadi pada pembelajaran hari ini menurut Pak Har menyenangkan ya, sangat menyenangkan, sangat membantu. Kemudian tadi juga sudah berubah mulai dari teacher sentris ke student sentris ya. Iya. Kemudian setelah dievaluasi hasilnya juga ternyata meningkat sangat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya sesuai data yang saya observasi tadi ya Pak Har ya. Iya, siap. Tadi saya melihat bahwa apa yang Pak Har lakukan sudah luar biasa sekali. Dari sintas-sintas PBL-nya sudah berjalan dengan sangat baik, mulai dari awal hingga evaluasi di akhir. Kemudian saya melihat bahwa siswa mengalami peningkatan seperti peningkatan motivasi begitu ya. Jadi siswa sepertinya antusias untuk mengikuti pembelajaran karena mereka menggunakan media pembelajaran yang terbarukan begitu ya, dengan media. Lalu saya juga melihat bahwa siswa menangkap pembelajaran yang Pak Har lakukan. Kemudian seperti yang Pak Har laporkan tadi bahwa evaluasinya sudah dikoreksi dan ternyata hasilnya bagus ya. Bagus. Motivasi siswa meningkat. Itu luar biasa sekali, bagus sekali. Kemudian mungkin dari beberapa catatan yang saya observasi tadi,
ada beberapa mungkin yang perlu ditingkatkan Siap, lagi. Pak, siap. Ya, jadi seperti lebih ke siswanya lebih diberikan kepercayaan lebih begitu ya Pak ya. Iya Pak. Ya, mungkin itu yang tadi saya amati luar biasa sekali hasilnya. Kemudian Pak Har, kira-kira ini untuk kedepannya nih ya, untuk kedepannya setelah melaksanakan pembelajaran hari ini, ada nggak hal-hal lain yang ingin Pak Har lakukan gitu terkait dengan meningkatkan motivasi siswa ini, apakah bagaimana begitu? Oke, untuk yang ingin saya lakukan mungkin lebih variatif kembali, menggunakan media-media yang lebih interaktif, menggunakan tipek Pak. Tipek ya? Iya, tipeknya mungkin akan saya lebih perdalam lagi, mengikuti perkembangan zaman anak-anak sekarang. Baik. Terima kasih, luar biasa sekali ya Pak Har ya. Saya tidak sabar untuk menantikan ke depan bagaimana Pak Har bisa menerapkan itu, dan kalau nanti ke depan membutuhkan observer lagi, saya siap menjadi observasi. Siap. Baik, Pak Haryanto, mungkin hari ini cukup sampai di sini karena saya menilai sini sudah luar biasa Pak Har untuk melaksanakan pembelajaran. Mudah-mudahan kedepannya lebih luar biasa lagi ya seperti yang Pak Har ini lakukan tadi, banyak melakukan variatif dalam media pembelajaran. Ya, mungkin cukup sekian untuk hari ini Pak Haryanto, terima kasih ya. Silakan boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.